Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Jadi meskipun kita perkuliahannya masih secara virtual, tapi harapannya tidak mengurangi esensi ya dari istilah belajar ya, istilah perkuliahan. Jadi tidak menghambat apapun itu. Jadi harapannya kalian masih bisa konsentrasi, masih bisa fokus ya, dan masih bisa untuk mengeksplorasi lebih lanjut, karena tentunya semua itu membutuhkan yang namanya usaha ya, usaha dan kemauan yang besar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan materi perbanyakan tumbuhan ya. Jadi kita tahu bahwa perbanyakan tumbuhan ini memang mutlak ya, diperlukan untuk mengembangkan budidaya hortikultura, karena memang ini adalah satu-satunya cara yang sekiranya bisa untuk meningkatkan secara baik itu kuantitas apalagi kualitas ya, karena itu tentunya akan menentukan nilai jual yang nantinya ketika masa panen itu sudah tiba. Oke, yang kali ini saya akan menjelaskan tentang perbanyakan tumbuhan secara vegetatif. Sebelumnya mungkin di antara kalian sudah pernah ya mendapatkan materi yang berkenaan dengan perkembangbiakan tanaman. Kita tahu bahwa tanaman itu dapat mengalami perkembangbiakan baik itu secara generatif maupun baik itu secara vegetatif. Nah, di sini saya lebih fokusnya adalah untuk perbanyakan tanaman yang vegetatif ya. Jadi untuk yang generatif itu bisa kalian baca ya dari buku atau di internet, karena informasi sudah begitu sangat banyak. Jadi tinggal bagaimana kalian memanfaatkannya. Untuk perbedaan secara mendasar ya, jadi perbanyakan tanaman yang bisa dikatakan itu secara generatif tentu dalam proses perbanyakannya dia menggunakan biji ya. Kemudian kalau yang vegetatif itu ada beberapa ya di sini, ada yang menggunakan cangkok, ada yang menggunakan stek, ada yang menggunakan grafting, dan ada yang menggunakan okulasi. Jadi sebelum saya lanjut untuk menjelaskan masing-masing dari metode-metode vegetatif yang dapat kita terapkan di tanaman-tanaman hortikultura, jadi saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu ya terkait apa sih keuntungannya. Bisa dikatakan apa sih plusnya, apa sih negatifnya, dalam hal ini maksudnya kekurangan atau kelebihan begitu ya. Apa sih kelebihannya dari perbanyakan tanaman secara generatif, kemudian adakah kelemahannya, kemudian satu lagi yang vegetatif, adakah keuntungannya atau mungkin adakah kelemahannya. Nah itu, jadi harapannya di sini kita bisa mengerti masing-masing tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangannya, tapi harapannya kekurangan itu jangan sampai menjadi penghambat untuk perkembangbiakan tanaman itu dalam proses perbanyakan tanaman. Jadi itu semua bisa diberikan jalan keluar ya, atau solusi untuk meminimalisir jangan sampai ada hal-hal yang akhirnya mengganggu atau menghambat dalam proses perbanyakan tanaman. Baik, sekarang yang dari metode generatif ya. Untuk metode generatif di sini yang menggunakan biji, kalau dilihat dari sistem perakarannya itu jauh lebih kuat ya. Kemudian lebih mudah tentunya, karena menyemai biji tentunya akan lebih mudah ya. Terlebih itu adalah biji-biji yang banyak dilibatkan dalam perkembangbiakan pada tanaman-tanaman hortikultura. Kemudian jangka waktu berbuah lebih panjang, artinya memang ada beberapa kali masa panen yang bisa dilakukan ya ketika dia menggunakan perbanyakan tanaman menggunakan biji. Kemudian adapun kelemahan dari metode generatif ini, yang pertama, meskipun dia memiliki sistem perakaran yang kuat, kemudian memiliki jangka waktu berbuah lebih panjang, itu waktu mulai berbuahnya itu lebih lama ya. Jadi ada istilah masa juvenil ya. Jadi masa juvenil itu masa muda ketika dia belum mulai menghasilkan atau belum berbunga dan berbuah, dan ini membutuhkan waktu yang lama untuk melewati masa dewasa. Tentunya dalam hal ini setiap tumbuhan itu memiliki
masa juvenil yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, sifat turunannya tidak sama dengan induk, sehingga keunggulan sifat induk tidak dapat dipertahankan. Nah ini, jadi ketika kita menyemaikan biji ya, meskipun itu dalam satu spesies yang sama, bisa jadi memiliki karakteristik fenotip yang berbeda ya. Artinya memang kita tidak bisa menjamin gen apa yang itu nanti akan diturunkan kepada calon atau bakal biji yang nantinya akan kita tanam. Tentunya peluang untuk mendapatkan tanaman yang sejenis, dalam hal ini maksudnya sifat ya, bukan tanaman beda lagi, bukan, tapi sifatnya itu bisa berbeda dengan induknya. Misal induknya manis buahnya, buah jeruknya manis, ternyata ketika ditanam menggunakan biji kok asam, seperti itu ya. Jadi memang ini tidak bisa menjamin. Kemudian kelemahan lainnya, beberapa jenis tanaman memproduksi benih sedikit dan terkadang sulit untuk berkecambah ya. Jadi ini khususnya itu kalau tipe-tipe tanaman yang memang sulit ya untuk ditumbuhkan menggunakan biji, karena memang karakteristik setiap macam-macam tanaman yang itu bijinya itu tergantung dari masa inhibisi ya. Artinya dia mudah tidak untuk mengalami inhibisi untuk memecah masa dormansinya. Tentunya hal ini tidak bisa kita samakan dari satu jenis tanaman dengan tanaman yang lain. Nah kemudian untuk vegetatif ya, perbanyakan vegetatif, keuntungannya apa sih? Ya jelas kalau dibandingkan dengan generatif, keuntungannya bisa membuat kita lebih tergiur ya untuk menggunakan metode vegetatif ini. Yang pertama, lebih cepat berbuah. Siapa sih yang nggak pengen tanaman yang kita tanam itu cepat berbuah seperti itu ya, cepat menghasilkan. Jadi ini adalah solusi yang paling tepat ya untuk mendapatkan tanaman yang lebih cepat berbuah. Kemudian yang menjadi pertimbangan lain ya, kenapa banyak orang yang lebih memilih menggunakan perbanyakan secara vegetatif, itu karena sifat dari anakannya nanti itu sama persis dengan induknya, karena memang kita menggunakan bakal yang memang sudah jelas sifatnya seperti itu ya, dan itu tinggal diperbanyak saja yang sesuai dengan indukannya tersebut. Kemudian ada juga kelebihannya bahwa sifat-sifat yang kita inginkan dalam satu spesies itu bisa kita gabungkan untuk mendapatkan sifat yang baru dalam satu tanaman. Artinya memang ini membuat kita untuk berkreasi ya, untuk menggabung-gabungkan sifat dari tanaman-tanaman yang memiliki satu karakteristik yang sama untuk digabungkan untuk mencari-cari anakan yang sekiranya memberikan hasil yang baik gitu ya. Kalau buah-buahan itu yang rasanya manis misalkan, atau kalau bunga itu mungkin cari warna yang sangat cantik misalkan dari hasil gabungan sifat dari satu bunga dengan bunga yang lain ya. Kemudian untuk kelemahannya dari metode vegetatif ini ya, karena memang dia itu secara instan ya, tidak berawal dari biji. Kelemahannya itu dari perakarannya. Tentunya perakarannya itu kurang baik ya kalau dibandingkan dari biji, atau kurang kuat seperti itu. Kemudian lebih sulit dikerjakan karena membutuhkan keahlian tertentu ya, artinya memang butuh skill khusus. Dalam hal arti kita butuh belajar dalam hal ini, karena bisa jadi kita tahu teori tapi ketika dipraktikkan kita mengalami banyak kendala seperti itu. Jadi memang butuh yang namanya latihan ya, dan jangka waktu berbuah lebih pendek. Artinya memang untuk beberapa jenis tanaman itu hanya bisa berbuah dalam beberapa kali saja ya, dan itu memang harus ada perbaharuan tanaman tersebut. Tidak seperti kalau kita menggunakan perbanyakan metode biji atau generatif yang sudah saya jelaskan di awal ya. Kemudian yang pertama saya akan menjelaskan metode vegetatif cangkok ya. Jadi metode cangkok ini saya rasa sudah tidak asing di antara kita, dan banyak sekali di antara kita yang sudah menerapkannya. Bahkan tidak harus petani ya, tidak harus orang yang memang paham, tapi masyarakat biasa pun sudah banyak ya yang menerapkan metode ini, karena memang memberikan hasil yang jauh lebih baik seperti itu. Jadi pada prinsipnya cangkok ini merangsang pertumbuhan perakaran pada cabang pohon. Jadi kita menciptakan akar, yang kita tahu bahwa akar itu kan harusnya ada di bagian bawah ya, bawah dari tanaman gitu kan. Nah ini dibuat di area akar, di area batang. Nah ini merupakan
cara yang unik ya tentunya, dan cara unik ini bisa kita lakukan dengan catatan kita harus belajar terlebih dahulu bagaimana cara membuat cangkok yang baik seperti itu ya. Dan itu nanti perakaran ini akan tumbuh dan lalu akan ditanam sebagai tanaman baru. Jadi memang betul adanya bahwa tanaman yang memang diambil dari cangkok itu memang betul-betul bisa diprediksikan bahwa sama persis dengan tanaman induknya seperti itu ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengupas kulit luar batang, luar cabang ya, dan selanjutnya cabang yang terkupas diberi media tanah. Prinsipnya seperti itu ya. Jadi ini semua bisa memudahkan di antara kita ketika ingin memperbanyak tanaman yang memang itu ada tipe batang yang berkambium ya, yang bisa dilakukan pencangkokan ya. Jadi syaratnya memang ada syarat ya, tidak semua jenis tanaman bisa dan tidak semua usia tanaman bisa. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang bisa kita terapkan di sini supaya hasilnya maksimal ya, seperti apa yang kita inginkan. Yang pertama, tanaman induk sesuai karakter yang diinginkan. Jadi kita menginginkan tanaman yang seperti apa. Nah, itulah yang nantinya akan kita kembangkan secara metode cangkok seperti itu. Kemudian tanaman harus produktif di kemudian hari. Dan ini jangan kita memilih tanaman yang sudah terlalu tua atau mungkin terlalu muda. Jadi minimal itu 3 kali selama tanam itu sudah pernah berbuah, artinya sudah pernah menghasilkan buah dan kita tahu ternyata buahnya itu baik gitu ya kualitasnya. Jangan pernah mengambil bakal dari tanaman yang belum pernah berbuah gitu ya, karena memang kedewasaannya mungkin kita belum bisa menjamin ya, dan hasilnya pun kita belum tahu apakah itu sesuai dengan karakteristik yang kita inginkan atau tidak ya. Nah, untuk tahapannya yang pertama, jadi yang menjadi sasarannya adalah batang ya, batang atau cabang tanaman induk ya. Jadi kita butuh tanaman induk yang memang kita rasa itu sudah cocok ya, kita jadikan bakal untuk mencangkok. Jadi ada beberapa pertimbangan atau parameter yang harus kita perhatikan ya, tidak terlalu muda ya, jadi batang masih lunak dan berwarna hijau, tapi juga tidak terlalu tua ya, yang itu sudah mengandung lignin yang keras, tentunya sudah sulit untuk kita lakukan proses pencangkokan. Kemudian diameter batang itu kurang lebih 2-5 cm. Memang semua tergantung dari jenis tanamannya ya. Ada beberapa tanaman yang memang tipe batang atau cabangnya itu memang kecil seperti itu. Tapi kita sudah tahu ternyata ini adalah usia yang tepat untuk dilakukan pencangkokan. Kemudian mengelupas kulit cabang. Jadi bagian kambium ya, ketika dikelupas seperti itu dikerik ya hingga bersih sampai bagian yang dikerik tidak ada lagi tekstur licin ya, tapi sudah kasar seperti itu. Yang dimana tujuan untuk mengerik kambium ini untuk memutus aliran hara dari batang ke cabang sehingga akar dapat terbentuk pada cabang yang dicangkok. Jadi kita memanipulasi ya supaya tidak ada aliran hara atau unsur hara yang memang secara alami itu bisa disirkulasikan dari akar menuju ke batang. Oleh karena itu dengan diputus seperti ini, maka harapannya akar akan terbentuk nih pada batang yang dicangkok. Dan beberapa treatment bisa menggunakan pendorong ya, atau bisa dikatakan pasta rukun F ya. Jadi memang ini dikhususkan untuk merangsang pertumbuhan akar, yang mana ini dioleskan di area cabang batang yang sudah dikelupas seperti ini, sudah siap ya untuk dilakukan pencangkokan. Jadi lebih merangsang ya, atau lebih memudahkan supaya akar itu bisa tumbuh dengan baik di area yang sudah kita siapkan. Setelah itu kita menempel media tanah ya. Jadi cabang yang sudah kita kerik tadi itu ditempelkan media tanah atau bahan organik ya, yang mana media ini nantinya akan menjadi tempat atau lokasi akan berkembang dan memperoleh hara ya, secara singkat itu tadi. Artinya memang kita memanipulasi dari tumbuh-tumbuhan itu supaya haranya itu bisa menimbulkan atau merangsang pertumbuhan akar di area batang. Memang secara logika kan nggak mungkin ya di batang kok bisa tumbuh akar gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan demikian untuk mendapatkan sifat-sifat yang sekiranya ada di dalam tanaman tersebut sehingga membentuk akar, dan akar inilah yang nantinya akan kita tanam di media baru ya. Tapi ada catatan nih di sini bahwasanya media yang harus kita gunakan itu tidak boleh terlalu remah ya. Nah, ini
bisa menimbulkan hal-hal yang mungkin menggagalkan proses pencangkokan, karena kita menginginkan yang ada akarnya atau tumbuh akarnya, sedangkan kalau dia dalam bentuk remahan itu biasanya bukan akar yang tumbuh tapi malah berupa kalus ya, atau tonjolan-tonjolan. Nah ini tentunya akan membuat gagal ya proses pencangkokan tersebut. Dan dalam hal ini dengan kondisi media yang mungkin lekat ya, nah itu akan lebih mudah untuk menghasilkan akar atau menumbuhkan akar ya, sehingga dalam hal ini tidak boleh juga ya menggunakan media yang terlalu banyak juga, apalagi kalau batangnya kecil ya, karena nanti malah membuat roboh seperti itu, membuat kondisi batang tidak bisa tegak ya, ini malah dalam bahasanya kita katakan doyong gitu. Setelah ditempelkan media, kita bisa menutup dengan plastik ya, dan bahkan diberikan pelabelan. Jadi media yang ditempelkan tadi ditutup dengan plastik berwarna gelap ya. Kemudian plastik ini diberikan lubang kecil ya, yang memungkinkan supaya ketika hujan itu airnya masih bisa masuk, tapi tidak juga terlalu banyak ya. Tapi minimal ada lubang-lubang kecil di area plastik ini, dan dilakukan penyiraman. Nah itu jangan sampai kondisinya kering seperti itu. Dan pemberian label ini tentunya penting banget untuk mencatat ya kapan pertama kali untuk pencangkokan dilakukan, dan mungkin nama yang mencangkok ya, jadi kita lebih mudah untuk mendeteksi ini tanaman siapa, dan kalau terjadi apa-apa mungkin kita bisa konfirmasi dengan tanaman tersebut kalau ini memang ditanam di lahan umum ya, artinya bukan lahan pribadi yang bukan semuanya milik kita. Nah sekarang saya akan menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan, dan ini penting sekali karena memang ini semua sangat menentukan keberhasilan dari proses pencangkokan ya. Yang pertama, tadi saya sudah menyebutkan bahwa jangan sampai media yang dilakukan proses pencangkokan tadi itu dalam kondisi kering ya, karena memang untuk pencangkokan ini membutuhkan air yang banyak ya, dalam hal arti untuk menjaga kelembapan, tapi juga tidak boleh terlalu becek seperti itu ya, tapi tetap harus kita jaga kelembapannya sampai si media ini yang kita harapkan bisa tumbuh akar, nah itu nanti siap untuk dipindahkan. Kemudian setelah proses pertumbuhan akar itu berjalan ya, jangan terburu-buru untuk segera diambil, karena kita harus menunggu kisaran antara 2-3 bulan dulu. Betul-betul akar yang tumbuh itu sudah kokoh dan betul-betul sudah siap untuk dipindahkan. Kemudian pemotongan juga tidak boleh sembarangan ya, artinya kita menggunakan gergaji, jangan menggunakan golok atau pisau yang itu malah membuat roboh semua media-medianya dan malah merusak akar. Tapi kalau menggunakan gergaji kan pemotongannya agak lebih teratur ya, artinya memang tidak akan merusak hasil dari cangkokan tersebut, dan tentunya dilakukan secara hati-hati di sini. Dan cangkok yang terlalu panjang dipotong sebagian dan daunnya dikurangi untuk mencegah penguapan yang terlalu besar. Nah, tentunya dengan adanya daun lebih banyak ini kita bisa kurangi ya, tapi juga jangan terlalu habis ya. Artinya dikurangi ini hanya untuk mengurangi penguapan. Kita tahu bahwa daun itu kan untuk proses transpirasi, evaporasi ya, yang memang di situ terlibat langsung dalam sirkulasi oksigennya. Jadi jangan sampai banyak oksigen yang memang dikeluarkan ya, artinya justru malah membuat pertumbuhannya menjadi tidak seimbang, dan kemudian banyak air yang keluar seperti itu, jadi malah membuat tanaman itu menjadi kering. Selanjutnya, cangkok yang telah dipisahkan dari pohon induknya itu segera ditanam ya, atau diaklimatisasi pada media campuran tanah dengan kompos. Ini normal-normal aja ya, artinya memang tidak sulit, karena memang sama kita menanamkan hasil dari semai ya, yang membutuhkan perbandingan 3:1. Artinya memang kita tetap membutuhkan media tanah dan diberikan pupuk kompos atau pupuk kandang, terserah mau pakai yang mana. Kemudian persemaian yang diberi naungan dengan intensitas cahaya lebih dari 50% ya, dan pemeliharaan dilakukan sampai bibit siap ditanam di lapangan setelah 3 bulan cangkok. Nah ini jadi memang tidak boleh kurang dari ini. Dan yang menjadi alasan utama sebetulnya ya itu tadi, agar perakarannya itu sudah kokoh gitu loh, perakarannya sudah kompak dan memang siap untuk dipindahkan untuk menjadi individu mandiri ya, individu sendiri gitu.
Kemudian pembuatan cangkok pada satu pohon tidak bisa dilakukan dalam jumlah banyak ya, karena tentunya kasihan juga tanaman itu kalau sebelah sana cangkok, sebelah sini cangkok, sana cangkok, sini cangkok sampai berduyun-duyung gitu ya, artinya memang sampai dia mau ambruk. Nah itu juga nggak boleh. Jadi kita harus memperhatikan bakal dari tanaman yang akan kita cangkok itu, karena terlalu banyak tentunya nutrisinya pun akan terbagi-bagi lebih banyak lagi untuk perakaran yang baru, bukannya malah berhasil malah mati ya, yang itu menjadi bakal dari pencangkokan tersebut. Dan kelebihannya ya, karena memang kita mengacu pada kelebihan vegetatif untuk mendapatkan hasil atau anakan yang memang sesuai dengan induknya ya, jadi tidak berbeda dengan induknya, beda dengan biji yang masih bisa bervariasi. Kemudian diperoleh keturunan yang banyak dalam waktu yang relatif cepat ya, kurang lebih 1 bulan. Dan itu tentunya akan efektif sekali kalau memang bertanam kita itu tujuannya untuk mendapatkan hasil dalam waktu yang singkat ya, artinya memang untuk memperoleh masa panen yang jauh lebih cepat. Kemudian tingkat keberhasilannya tinggi ya dibandingkan teknik perkembangbiakan vegetatif yang lain, karena vegetatif yang lain tentunya banyak ya, dan ternyata cangkok ini bisa dikatakan tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi seperti itu. Nah kekurangannya kita tahu bahwa pencangkokan tidak boleh dilakukan dalam kondisi yang kelembabannya rendah ya, artinya memang kering itu tidak boleh, harus dijaga kelembabannya. Kemudian tanaman ini akan mudah roboh ya bila ada angin kencang karena tidak berakar tunggang gitu tadi, karena kita menciptakan akar yang berawal dari proses cangkok seperti itu yang tumbuh di area cabang batang ya. Jadi memang untuk perakarannya beda banget dengan perakaran yang dihasilkan pada generatif biji seperti itu. Tentu kita bukan menjadi permasalahan ya kalau kita tahu solusinya. Jadi dikondisikan tetap dalam lingkup naungan ya, tidak boleh langsung dilepas di lapangan, karena memang yang namanya hambatan-hambatan itu selalu ada, misalkan seperti faktor-faktor lingkungan, seperti angin kencang. Nah itu kan bisa merusak pertumbuhan dari tanaman hasil dari cangkok. Sekiranya sudah diaklimatisasi dan siap ya, artinya kokoh, nah baru bisa dilepas. Tapi kalau belum, tetap di kisaran naungan ya, yang artinya memang banyak faktor-faktor yang masih kita kendalikan di situ. Kemudian tajuk pada pohon induk menjadi rusak karena banyak cabang yang dipotong ya, itu ya. Jadi karena memang bakalnya ini, induknya ini memang harus banyak berkorban ya dalam hal ini. Kenapa? Karena dengan proses pencakokan ini otomatis kan batang atau cabang yang sudah dilakukan pencakokan kan ketika sudah masanya dipindah kan harus potong tuh batangnya, otomatis akan kehilangan banyak tajuk ya, artinya memang sudah siap betul ya untuk proses menghasilkan perbanyakan itu tadi. Dan dalam satu pohon induk hanya bisa mencakup beberapa batang saja ya. Nah ini memang kita harus memperhatikan kondisi dari induk juga, tidak boleh egois juga ya, malah nanti kalau kita terlalu banyak mencangkok dalam satu tanaman, yang ada tanaman itu malah mati, akhirnya cangkoknya gagal semua. Oke, yang kedua adalah stek ya. Bedanya apa dengan cangkok tadi? Kalau stek ini dia menumbuhkan bagian pada tanaman tersebut ya, yang memang dipotong, yang bisa ditumbuhkan, dan akhirnya potongan itu bisa membentuk tanaman baru atau tumbuhan baru seperti itu. Jadi unik ya, ini hanya terjadi pada tanaman seperti itu ya, tidak pada manusia maupun hewan. Jadi kita bisa menggunakan bagian potongan itu dari akar, dari batang, ataupun dari daun. Makanya untuk teknik stek ini ada tipe stek daun, ada tipe stek batang, ada tipe stek akar. Jadi semua ditentukan bagian mana yang kita akan lakukan untuk proses stek ya. Jadi sebelum saya membahas masing-masing ya, ada stek batang, ada stek daun, ada stek akar. Nah sekarang saya akan membahas dulu kelebihannya. Sama ya dengan yang mencangkok tadi, karena memang termasuk dalam vegetatif, jadi sama persis dengan induknya. Kemudian tanaman asal ini bisa ditanam pada tempat yang permukaan airnya tanahnya dangkal, karena tanaman asal stek tidak mempunyai akar tunggang. Jadi memang ini dikhususkan untuk tanaman-tanaman yang memang tidak memiliki akar tunggang, dan memang harus hati-hati ya dalam perawatannya, karena kalau dia belum memiliki akar yang sekiranya kuat, itu gampang sekali mengalami goyah ya atau tumbang seperti itu.
Oke, kemudian cara perbanyakannya praktis ya, karena kita tinggal hanya memotong bagian yang kita inginkan saja sehingga tumbuh tanaman baru, kan simpel sebetulnya ya, dan mudah dilakukan dibandingkan dengan proses cangkok tadi atau mungkin vegetatif yang lainnya. Ini adalah stek batang ya yang kita gunakan atau kita terapkan pada batang tanaman mawar. Jadi tanaman mawar itu bisa dilakukan stek batang seperti ini dengan memotong bagian batang yang kita anggap tanamannya sudah siap untuk kita potong ya, yang itu nanti akan dijadikan stek. Dan stek daun ya, jadi potongan-potongan daun, ini tanaman lidah mertua ya atau sansevieria, atau stek akar yang kita potong di bagian akarnya dan kita tumbuhkan supaya akar ini bisa membentuk tanaman baru. Jadi semua tergantung bagian mana yang nantinya akan kita tanam, apakah bagian batang, apakah bagian daun, atau bagian akar. Kekurangannya di sini ya, yang jelas dia harus memiliki induk yang siap untuk stek ya, yang kita anggap itu sudah kokoh, sudah mapan, sudah siap seperti itu. Artinya memang jangan sampai kita mengambil bakal yang masih muda. Nah, itu untuk pertumbuhannya saja itu masih mengalami kesulitan, apalagi dia akan dipindahkan di tempat lain yang memang kondisinya belum sempurna seperti itu. Oke, untuk perakarannya dangkal ya dan tidak ada akar tugang. Kemudian ini menjadi permasalahan kalau terjadi angin kencang maka bubrah semua ini ya. Tapi kan kita bisa meminimalisir ya, seperti apa yang sudah saya sebutkan tadi. Bisa kita tempatkan di tempat yang bernaung supaya masih bisa terlindung kalau sampai ada angin yang mungkin bisa menggoyahkan tubuh dari tanaman ini. Kemudian apabila musim kemarau panjang, tanaman tidak tahan kekeringan. Nah, ini semua sebetulnya hambatan, tapi masih bisa kok kita berikan solusi. Berarti apa? Kita lakukan penyiraman secara rutin. Artinya mungkin yang biasanya satu hari satu kali, kita bisa 2 atau 3 kali sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Jangan sampai kekurangan air. Yang kedua adalah stek batang ya. Jadi yang pertama ya, yang pertama adalah stek batang. Jadi stek batang ini menggunakan potongan batang ya dari tumbuhan yang akan kita stek itu tadi, yang tentunya yang memiliki ruas-ruas atau mata yang dimana ruas-ruas ini nantinya akan tumbuh tunas baru ya. Biasanya sih ini paling simpel banget ya, yang kita bisa ambil misalkan tadi tanaman mawar tadi ya, atau ketela pohon, singkong ya, tebu, sirih. Nah, itu bisa menggunakan bagian batang yang kita tumbuhkan. Yang tentunya ketika kita memilih induknya harus dalam kondisi yang cukup sehat ya, dan tidak tua ya, dan juga tidak terlalu muda. Oleh karena itu akan mempermudah si bagian tanaman itu untuk tumbuh di tempat yang baru dan membentuk tanaman yang sempurna seperti itu. Kemudian potong bagian tanaman yang akan di stek menggunakan pisau tajam ya. Jadi bagian stek yang harus diambil itu memiliki 3-4 mata tunas bagi tanaman bertunas atau 15-20 cm ya. Potong miring bagian bawah stek untuk memperluas daerah perakaran. Kalau ini kita lihat nanti pada gambar ya. Nah, ini. Jadi batang yang kita ambil ini adalah batang pada tanaman mawar, yaitu bagian ujungnya harus dipotong miring seperti ini. Tentunya ini semua ada maksud dan tujuannya ya. Kemudian persiapan media. Jadi media itu harus dalam kondisi yang sudah siap untuk ditanam, tapi kita juga bisa kok menggunakan pot ya, tidak harus langsung di lahan gitu kalau pengen memberikan treatment sebelum diberikan ke lapangan atau lahan yang luas. Siapa tahu dengan begitu akan lebih mudah berhasil ya, daripada langsung ditanam di lahan bebas seperti itu. Kemudian sama halnya dengan yang tadi ya, diberikan pupuk, bisa dalam kondisi diberikan media, tanah, pasir ya, semua tergantung dari kebutuhan dari tanaman tersebut, dan bisa kita masukkan ke dalam polybag dulu atau langsung ke pot, atau mungkin langsung bisa ditanam di area lahan bebas ya. Kemudian penanamannya nih, sebelum dilakukan penanaman bahan stek direndam dalam hormon perangsang ya, agar sesuai dengan dosis anjuran. Tapi sebetulnya ini tidak harus dilakukan untuk jenis semua tanaman ya, karena memang mudah sebetulnya. Misalkan seperti singkong, nggak perlu dikasih hormon untuk
pendorong tumbuhnya akar, kamu diamkan aja beberapa hari, dikasih air gitu, sudah tumbuh tunas-tunas ya. Artinya memang ini hanya diperuntukkan untuk jenis tanaman-tanaman memang sulit ya tumbuh tunas. Tapi kalau untuk tanaman-tanaman keseharian ya seperti singkong, tebu, kemudian sirih, itu lebih mudah ya daripada yang tanaman-tanaman yang sekiranya sulit untuk ditunaskan. Nah ini, jadi memang ada hal yang harus kita perhatikan ya. Jadi kondisinya harus dibuat miring, dipotong miring menggunakan pisau yang tajam. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Tujuannya adalah agar mendapatkan luas penampang yang besar nih ya, dibandingkan yang horizontal, supaya tumbuh akarnya lebih banyak, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya supaya lebih mudah kan ketika kita menancapkan batang tersebut di tanah. Untuk pemeliharaannya di sini semua juga tergantung dari jenis tanamannya ya, tapi secara umumnya harus dilakukan proses penyiraman yang tentunya di sini disesuaikan dengan padah media ya. Artinya memang tidak boleh terlalu sedikit, juga tidak boleh terlalu banyak ya, minimal 2 kali sehari lah ya. Kemudian dalam naungan ya, jadi ini sebelum kita lepaskan ke lahan bebas, memang alangkah baiknya kita letakkan dalam naungan dulu ya, minimal usia 30 hari yang sekiranya itu sudah siap untuk dibiarkan di alam terbuka, yang itu mungkin banyak faktor-faktor yang bisa kita kendalikan di dalamnya, jadi masih bisa membuat tanaman itu minimal bisa tumbuh dengan baik terlebih dahulu sebelum ditanam di area lahan bebas. Kemudian selanjutnya ada stek daun. Tadi stek batang yang diambil dari bagian batang, sekarang adalah stek daun yang diambil dari daun tentunya ya, entah itu bagian atasnya atau bagian tengahnya atau bagian bawahnya. Jadi di sini yang biasa kita lakukan itu adalah tanaman yang memang area daunnya itu sudah ada bakal-bakal untuk tumbuh tunas nih, seperti cocor bebek, begonia, atau sansevieria tadi yang sudah saya sebutkan di awal ya, atau lidah mertua tadi, itu juga bisa ditunaskan daunnya ya, sehingga tumbuh menjadi tanaman baru ya. Untuk segala perlakuannya sama ya, dari persiapan media, penanaman, kemudian pemeliharaan, yang itu juga dilihat dari kebutuhan tanaman itu butuh air banyak atau tidak, kemudian di tempat yang naung ya, itu lebih baik dalam waktu minimal ya 30 hari. Nah ini sebetulnya untuk menanam cocor bebek itu nggak perlu keahlian khusus sebetulnya ya. Dengan kita ngambil daunnya dilempar aja itu bisa tumbuh dengan sendiri. Tapi memang kalau memang niatnya begitu, berarti kita harus siap, kadang gagal, kadang berhasil. Tapi kalau kita ingin berhasil, berarti kita harus sesuaikan dengan prosedurnya. Misalkan memilih daun cocor bebek yang dewasa ya, kemudian mengolah tanah dulu, digemburkan dulu tanahnya, bahkan diberikan pupuk dulu, lalu diletakkan di permukaan tanah tersebut ya, sehingga berlama-lama kemudian itu akan tumbuh yang namanya tunas dan siap untuk tumbuh menjadi tanaman cocor bebek yang baru. Kemudian stek akar ya, berarti ini bagian akar yang akan kita tumbuhkan menjadi tanaman baru. Jadi ada beberapa tanaman yang memang lebih mudah ya dilakukan stek akar, misalkan seperti pohon sukun, pohon jambu, biji ya, dan cemara. Ini bisa dilakukan stek akarnya. Jadi kita ambil bagian akar yang bagian lateralnya ya, yang minimal berdiameter 1 cm, panjangnya 5-10 cm ya. Kemudian di bagian akar yang dekat dengan pangkalnya itu dipotong serong atau miring ya, sama halnya dengan batang tadi ya. Jadi bagian dekat ujung akar dipotong datar ya. Hal ini sebagai tanda sehingga posisi tidak terbalik, jangan sampai nanti bagian yang ini di bawah, bagian akar di atas. Nah itu kan nanti tumbuhnya malah ke bawah bukan ke atas ya. Sama ya untuk persiapan media penanaman juga sama ya, butuh media tanah, kemudian butuh pupuk, baik itu pupuk kompos maupun kandang, atau juga dikolaborasikan dengan pasir juga boleh. Nah di sini memang untuk stek akar ya, memang harusnya itu diletakkan di bawah naungan ya, atau kita bisa tutup dengan sungkup kantung plastik ya untuk menjaga kelembapan, karena memang risikonya lebih tinggi kalau kelembapannya itu tidak sesuai,
tidak akan bisa tumbuh tunas yang baru. Nah, itu tentang stek ya. Sekarang grafting atau penyambungan. Nah, tadi kan saya menyebutkan di awal penjelasan saya bahwa vegetatif ini uniknya adalah bisa menggabungkan sifat-sifat yang berlainan dalam satu individu yang sama. Tapi dengan catatan sifat-sifat itu berasal dari tanaman jenis yang sama, bukan yang berlainan ya. Kan kita nggak tahu nih dalam satu tanaman ternyata sifatnya ada yang baik, ada yang enggak begitu ya. Makanya ketika kita sudah menemukan tanaman yang pernah dihasilkan misalkan bentuk buahnya itu manis, berarti kita bisa ambil tuh bakalnya yang kita lakukan proses grafting atau penyambungannya. Jadi penyambungan ini dilakukan dari dua jenis tanaman yang sejenis ya, kita ambil kemudian kita tempelkan, harapannya jaringan satu dengan jaringan yang lain itu bergabung dalam satu individu tanaman dan membentuk sifat yang baru ya. Yang tentunya di sini pertimbangannya kalau semisal itu sulit ya dilakukan untuk metode vegetatif lainnya, kita bisa menggunakan penyambungan seperti ini. Misalkan belimbing ya, mangga, manggis, jeruk, durian. Nah, itu kan sulit tuh kalau dilakukan beberapa kali metode. Nah, kita bisa menerapkan grafting ini atau penyambungan. Jadi menggabungkan dua jaringan tanaman hidup ya, yang itu memiliki karakteristik atau variasi sifat yang berbeda, yang kita harapkan bisa memberikan hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ini beberapa tipe grafting ya, dari proses pemotongannya yang jelas antara satu pohon dengan satu batang dengan batang yang lain itu klop seperti itu. Jadi bisa saling menempel satu sama lain yang nantinya itu akan diikat. Jadi tidak akan lepas sampai tumbuh yang namanya tunas. Yang jelas untuk kelebihannya juga sama sih ya, seperti yang lain-lainnya ya. Dia mengekalkan sifat-sifat klonnya, artinya memang dia itu menghasilkan sifat yang mutlak sama ya. Yang kalau misalkan itu mendapatkan hasil yang baik, maka baik itulah yang nantinya akan diperoleh. Kemudian memperoleh tanaman yang kuat ya, memperbaiki jenis-jenis tanaman yang telah tumbuh, dapat mempercepat berbuahnya tanaman ya. Ini kalau untuk tanaman yang menghasilkan buah, dan pertumbuhan pohon dan kelurusan batang ya. Kalau ini memang untuk tanaman kehutanan, tapi kan kita berkaitannya dengan tanaman hortikultura. Untuk kekurangannya memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini ya. Jadi kalau untuk tanaman hutan ya, kemungkinan jika pohon sudah besar itu akan gampang patah ya jika ditiup angin kencang seperti itu. Dan tingkat keberhasilannya rendah jika tidak cocok antara sukion dan rootstocknya. Jadi sosion dan rootstocknya itu nggak cocok nih antara ini sama ininya, jadi nggak bisa nyambung ya. Kemudian memerlukan tingkat kesabaran dan ketelitian yang lebih ya, karena memang kita nggak bisa komunikasi dengan tanaman ya, artinya kita hanya menerka-nerka sifat dari tanaman tersebut. Artinya memang kita banyak melakukan eksperimen mana tanaman yang sekiranya siap untuk dilakukan grafting dan mana yang tidak, dan sifat mana yang akan kita pilih. Nah, itu semua tergantung dari kita yang akan menentukan proses dari grafting tersebut. Untuk prosedurnya kalau dilihat seperti pada gambar ya, ini batang bawah dipotong setinggi 20-25 cm di atas permukaan tanah ya. Kemudian batang bawah dibelah membujur sedalam 2-2,5 cm seperti ini ya. Ini dipotong seperti ini, yang atasnya di bagian ini. Jadi ini nantinya akan ditempelkan ya. Kemudian cara penyambungannya bisa menggunakan model huruf V ya. Jadi ini tadi yang bagian yang sudah dibelah ya dan siap untuk disusutkan yang bentuknya V seperti ini ya, supaya lebih mudah nyambung ya, lebih mudah klop. Kemudian batang atas dimasukkan ke dalam belahan ya. Nah, dengan tadi ya di bagian belahan ini, nah diselipkan seperti ini. Kemudian perhatikan juga ya agar kambium entres bisa bersentuhan dengan kambium batang bawah. Jadi kambium yang akan disisipkan itu harus bersentuhan dengan kambium yang yang menjadi tempat sisipan tadi, harus klop. Setelah itu baru diikat ya, dan bisa menggunakan tali rafia atau menggunakan parafilm ya, sesuai dengan apa yang disediakan. Ini parafilm atau tali rafia juga bisa.
Kemudian sungkup, diberikan sungkup ya untuk menjaga kelembaban, jangan sampai terlalu terpapar oleh sinar matahari. Kemudian setelah sambungan berumur 2-3 minggu, sambungan telah bertunah dan sungkup boleh dibuka. Nah, jadi kita mendapatkan dua sifat dalam satu individu yang sama. Kemudian okulasi, beda lagi. Kalau okulasi sebetulnya pada prinsipnya sama sih ya, menggabungkan sifat, tapi tidak seperti menyambung tadi ya. Tapi kalau okulasi ini lebih ke arah hanya menempelkan saja, menempelkan bagian mata tunas dari tanaman yang memang itu akan digabungkan sifat-sifat unggulnya dalam satu tanaman yang sama. Misalkan bisa durian, rambutan, dan mangga ya. Jadi keuntungannya persiapan benih relatif lebih cepat ya, proses pembuahan dan pembiakannya lebih cepat juga, produktivitas yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan perbanyakan biji. Saya rasa hampir semua jenis metode juga perkembangbiakannya lebih tinggi ya, karena memang lebih mudah untuk melakukan perbanyakan tanaman. Pertumbuhannya lebih seragam, pemanenannya juga lebih mudah, dan proses penanganan hama pun lebih mudah untuk dikendalikan. Dan juga kurangannya sama dengan yang lain-lain juga ya, tanaman induk mudah mengalami kerusakan, kemudian jumlah biji yang diperoleh juga terbatas karena memang tidak berawal dari biji ya, kemudian perakarannya juga kurang kuat dan umur tanaman lebih pendek. Jadi kita harus lebih siap untuk menyediakan stok-stok tanaman-tanaman baru untuk mengganti kalau tanaman-tanaman yang di lapangan itu mengalami kelemahan dalam hal ini ya, jadi harus segera diganti dengan stok yang baru. Nah, ini untuk prosedurnya ya. Jadi kita pilih tanaman yang akan kita okulasikan. Jadi iris kulit batang seperti ini yang akan ditempeli. Kemudian iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Jadi harus sama nih antara yang iris sama yang nantinya akan menutup, itu yang akan ditempelkan itu posisinya kurang lebihnya sama. Kemudian irisan yang memiliki tunas ditempelkan pada batang yang akan ditempeli seperti ini ya. Jadi dijadikan satu, diklopkan jadi satu ya. Oke, itu yang dapat saya jelaskan ya terkait perbanyakan secara vegetatif. Jadi harapannya kalian bisa membaca lebih lanjut. Ini hanya sebagai pengantar saja, karena memang materi ini ada di silabus untuk hortikultura. Jadi memang penting sekali untuk proses perbanyakan tanaman, terlebih itu berkaitan dengan peningkatan kualitas dari tanaman hortikultura ya, yang tentunya saat ini harus kita kembangkan, harus kita galakkan, harus kita gerakkan agar tidak banyak tanaman-tanaman yang akhirnya hilang ya, atau mungkin kita sudah lengah karena terlalu banyaknya pergeseran lahan yang membuat kita menjadi enggan ya untuk bercocok tanam. Tentunya metode-metode yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu bisa diterapkan, minimal itu dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memulai proses bertanam ya, lalu kita bisa menularkan energi itu ke orang lain sehingga akan ikut juga untuk mengembangkan tanaman-tanaman hortikultura minimal untuk kebutuhan kita sendiri. Nah, itu ya yang dapat saya sampaikan. Kemudian sebagai bukti kalau kalian mengikuti perkuliahan saya ini, silahkan Anda tentukan satu jenis tanaman, terserah mau tanaman buah boleh, mau tanaman sayuran boleh, yang sekiranya bisa dilakukan proses metode vegetatif ya. Kalau nggak bisa ya jangan dipaksakan ya. Apapun itu silahkan Anda cari di referensi. Misal saya ingin melakukan cangkok pada belimbing misalkan, nah itu silahkan kamu cari tanaman yang ada di internet yang itu proses pencangkokan pada belimbing. Kamu uraikan di sana tahapannya seperti apa sampai dia siap untuk dipindahkan menjadi tanaman baru. Begitu pula dengan proses metode lainnya seperti grafting atau okulasi ya, atau stek, itu boleh ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan, dan itu nanti akan saya buatkan forumnya yang bisa dikirimkan. Tulisan itu bisa diketik ya, jadi tidak seperti makalah ya, itu hanya berupa tahapan aja. Misalkan Anda pengen buat cangkok belimbing ya, sudah berarti judulnya adalah pencangkokan belimbing. Tahap pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, dan seterusnya. Seperti itu kan nantinya. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.